Di ujung selatan Jazirah Arab, terbentang sebuah kerajaan megah bernama Saba. Negeri ini tersohor karena kekayaannya yang melimpah dan arsitektur yang memukau. Selain itu, kerajaan Saba juga sebagai jalur perdagangan yang menghubungkan dunia timur dan barat. Di tengah kejayaan itu, bertahta seorang ratu yang namanya abadi dalam sejarah. Dialah Ratu Bilqis. Ia bukan sekadar pemimpin, tapi simbol kecantikan yang anggun, kebijaksanaan yang dalam, dan keberanian yang menginspirasi. Ratu Bilqis memerintah dengan hati yang bijak dan pikiran yang tajam. Setiap keputusan yang ia ambil mencerminkan cintanya pada rakyat dan negerinya. Istana tempat ia bersemayam berdiri megah di jantung kota. Ditopang oleh pilar-pilar kokoh, dikelilingi taman-taman hijau yang mempesona. Air mengalir tenang di saluran-saluran buatan yang membawa kesuburan ke seluruh pelosok negeri. Rakyat Saba hidup makmur dan damai di bawah kepemimpinannya. Dan seiring waktu, nama Bilqis tak hanya dikenang sebagai ratu, tetapi sebagai legenda yang cahaya kepemimpinannya masih bersinar hingga kini. Suatu hari, langit di negeri Saba diterangi oleh cahaya keemasan. Di istana megahnya, Ratu Bilqis menerima sebuah surat yang dibawa oleh seekor burung hudhud. Burung hudhud adalah utusan dari seorang raja yang tak biasa. Beliau adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan hanya raja manusia, beliau adalah nabi, pemimpin para jin, dan bisa berbicara dengan hewan. Dalam suratnya yang singkat namun penuh wibawa, tertulis, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, janganlah kalian menyombongkan diri terhadapku. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Surat itu membawa pesan besar, ajakan untuk meninggalkan penyembahan matahari dan bersujud hanya kepada Allah, Tuhan yang Esa. Bilqis membaca surat itu dengan hati bergetar. Tapi sebagai ratu yang bijak, ia tidak bertindak gegabah. Ia mengumpulkan para penasehat dan duduk bersama mereka, membahas pesan sang nabi. Apakah ini ancaman atau petunjuk dari kebenaran? Disinilah awal dari sebuah kisah besar tentang kebijaksanaan, kekuasaan, dan pencarian akan kebenaran sejati. Ratu Bilqis, sang penguasa negeri Saba yang terkenal bijak dan kaya raya, mendengar kabar tentang kebesaran Nabi Sulaiman. Tapi, ia tak langsung percaya dan ingin menguji kebenaran itu. Lalu, dikirimkannya hadiah-hadiah mewah, emas berkilauan, permata yang langka, dan kain-kain indah dari negeri jauh. Sebuah persembahan untuk melihat sejauh mana hati Nabi Sulaiman bisa tergoda oleh harta dunia. Namun, jawaban Nabi Sulaiman sungguh tak terduga. Dengan tegas, ia menolak hadiah itu. Nabi Sulaiman berkata, "Apakah kalian hendak menyuapku dengan harta? Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang kalian bawa." Beliau bukan raja biasa. Beliau adalah nabi yang kerajaannya dibangun atas izin dan kekuasaan Allah. Mendengar balasan itu, Ratu Bilqis tak marah. Justru, hatinya terusik, rasa penasaran berubah menjadi kekaguman. Dan akhirnya, ia memutuskan untuk datang sendiri ke istana Nabi Sulaiman. Sebelum kedatangan Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memerintahkan para jin untuk membawa singgasananya ke istana. Salah satu jin yang sangat kuat langsung melesat. Dan dalam sekejap, singgasana megah itu pun sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Tak lama kemudian, Ratu Bilqis tiba. Ketika melihat singgasananya sudah berada di sana, ia terkejut. Ia tahu ini bukan sihir biasa, melainkan sesuatu yang luar biasa, dan hatinya mulai goyah. Ia lalu diajak masuk ke dalam istana. Di sana, lantainya terbuat dari kaca yang sangat bening, hingga tampak seperti air. Saat melangkah, Bilqis mengangkat ujung pakaiannya, menyangka akan menginjak air. Nabi Sulaiman pun menjelaskan, itu bukan air, melainkan lantai kaca yang halus dan jernih. Momen itu membuat Bilqis merenung. Ia menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Ia pun mengakui keimanannya dan tertunduk kepada Tuhan yang telah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Di hadapan kebesaran Allah dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, hati Ratu Bilqis yang selama ini keras perlahan mulai luluh. Ia menyaksikan keajaiban yang belum pernah dilihatnya. Bukan hanya keajaiban kekuasaan, tetapi juga keajaiban iman, hikmah, dan keadilan. Dengan kerendahan hati yang tulus ia berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Kalimat itu bukan hanya pengakuan, tapi juga sebuah titik balik. Sejak saat itu, Ratu Bilqis tak lagi memimpin dengan ambisi dunia semata. Ia menjadi pemimpin yang beriman, yang memimpin dengan hati dan bimbingan ilahi.
negerinya pun berubah dari tanah yang dulu hanya penuh kemewahan dan kekuasaan, menjadi negeri yang diberkahi dengan kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi sebagai pelajaran abadi bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tahta atau harta, tapi pada kebijaksanaan, ilmu, dan iman yang menuntun hati untuk tunduk kepada kebenaran. Dan itu dia guys, ceritanya. Semoga dapat pahala, bukan cuma habis kuota doang. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bloomy Bites. Wassalamualaikum.